Ya, kembali di live event malam tahun baru kali ini masih bersama saya, Jason, Iqbal, dan ada Pak Sobari. Bapak masih semangat ya malam ini, Bapak? Masih. Iya, ini kalau bicara soal semangat, kita lihat semangat kepala negara kita. Pak juga Prabowo? Pak Prabowo ya hadir Besar langsung juga. Pak, besar di sejumlah wilayah bencana. Bahkan hari ini sudah ada di Tapanuli Selatan, informasinya besok juga akan ke Aceh Tamiang. Bapak melihatnya kehadiran kepala negara di tengah masyarakat terdampak bencana itu seperti apa, Pak? Maknanya apa, Pak? Gambaran bahwa pemerintah maupun beliau sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara maupun sebagai pribadi itu punya empati yang besar kepada 3 daerah dan orang-orang para korban di dalamnya. Itu gambaran empati. Kalau betul beliau sekarang ini ada di Aceh untuk tinggal di sana, kemudian akan tinggal, sekarang ada di Medan, di Tapanuli Selatan, dan kemudian akan ke Aceh untuk tinggal di sana, kemudian akan di Sumatera Barat akan tinggal di sana. Menurut saya Presiden boleh 1 bulan tidak ngantor di Jakarta, boleh ngantornya di tempat-tempat itu. Kalau ada suratnya ditanda tangan mesti ada lah tukang yang datangin jemput. Tapi beliau sebagai simbol kepala pemerintahan, simbol kepala negara, dan simbol sebagai bapaknya seluruh bangsa. Ada di 3 daerah itu 1 bulan full minimal. Nggak usah ngantor Jakarta, kantornya di sini. Dia boleh tidak ada di istana. Yang penting ada di hatinya rakyat. Kalau itu yang dilakukan itu mungkin keren. Tapi itu yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, Pak? Harus seperti itu? Kalau rakyat nggak terlalu membutuhkan itu, asal presiden datang, mereka baru tahu bahwa mereka butuh. Tapi memang kehadiran dari pemimpin di saat-saat susah, di saat-saat duka, bagi masyarakat itu memang penting sih, walaupun mungkin hadir dan hanya menyapa, itu menjadi sebuah semangat tersendiri ya Bapak ya? Mungkin nggak memberi apa-apapun, rakyat sudah senang. Apalagi memberi. Didatangi ya, ini nggak usah pakai teori-teori. Kita ini orang-orang per orang ini kalau lagi susah, tiba-tiba ada teman yang datang, itu kan kita merasa diperhatikan. Apalagi teman yang nggak diduga-duga, dia datang, kaget kita. Kita nggak butuh dia, tapi begitu dia ada, baru kita butuh. Kalau ini kan sangat dibutuhkan Pak temannya justru, Pak. Nah, kalau kita misalnya kita tidak butuh karena kita nggak membayangkan dia datang, tiba-tiba dia datang. Nah, saat itu kita butuh. Nah, presiden pun begitu. Jadi ya jangan sebulan lah, sebulan di Aceh, sebulan di Sumatera Utara, baru sebulan di Sumatera Barat atau macam gitu. Urusan-urusan diplomasi, urusan tantangan segala rupa itu urusan teknis lah. Itu urusan dengan hati, itu tidak pernah teknis. Itu harus personal. Ya, maka kehadiran itu esensinya begitu luar biasa esensinya itu. Nah, itu yang mau tanya juga sama Iqbal. Mungkin kan Iqbal selama berhari-hari di sana, melihat mungkin skalanya tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi mungkin pemerintah daerah juga di sana. Mungkin mulai dari tingkat gubernur sampai bupati juga ikut langsung ketemu sama masyarakat. Betul. Ketika didatangi seperti itu, memang masyarakat tuh seperti apa? Apakah mereka langsung senang, langsung merasa tertolong, langsung apa reaksi mereka, respon mereka? Senang sudah jelas ya, karena itu kan pemimpin di daerah mereka, artinya yang mereka percayakan untuk menjalankan daerah tersebut. Kalau dari contohnya, kalau kita berbicara soal Pak Prabowo, saya kebetulan di sana juga sempat ketemu Pak Bupati, kepala daerah di sana. Termasuk Pak Prabowo ini artinya adalah sebuah gesture, kalau kita bisa bilang keteladanan ya, bahwa fokus kita itu harus di bencana. Banyak masalah yang dihadapi oleh negeri ini, tapi pada saat orang nomor 1 di negeri ini hadir langsung di tengah korban bencana, kita artinya kita bisa melihat bahwa fokus kita saat ini haruslah ke bencana bukan ke hal lain. Dan ini terlihat dari berbagai perayaan di kota-kota di seluruh Indonesia yang mungkin tergambar bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan, tidak terlalu hingar-bingar, karena kita harus sensitif terhadap penderitaan teman-teman yang sekarang sedang menjadi korban. Jadi memang sepenting itu gesture dari pemimpin, karena kita sudah bisa dibilang butuh keteladanan ya. Keteladanan itulah yang dibutuhkan untuk saat ini.
Iya, makanya tadi seperti yang Pak Sobari sampaikan kan, kehadiran bahkan mungkin tanpa harus memberikan sesuatu aja itu sudah sangat bermakna. Kalau Iqbal melihat dari segala situasi yang terjadi sampai dengan titik ini, sebenarnya apa sih yang benar-benar menjadi tantangan utama dan yang paling benar-benar dibutuhkan oleh warga yang terdampak di Sumatera maupun Aceh sampai dengan detik ini? Klise ya mungkin kepedulian tuh terdengar klise tapi memang apa adanya seperti itu. Kepedulian itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar janji, tapi ya memang konkret. Kayak kemarin kami ke beberapa daerah itu yang kurang misalnya obat-obatan itu padahal sudah 5 hari setelah apa namanya bencana terjadi tapi ternyata masih krisis obat-obatan. Jadi kami melihat langsung betapa anak-anak kecil di sana itu sakit, bahkan pada saat saya meliput ada anak kecil yang dalam kondisi demam, tidak ada obat sama sekali, jadi dia harus diselimuti dengan kain seadanya karena mereka desanya sudah rata dengan tanah karena disapu oleh banjir, hanya pakaian yang melekat di badan mereka. Nah, kebetulan ada anak kecil, Aceh kan khas ya dengan matanya yang besar berpendar-pendar melihat ke arah kami tanpa ada obat-obatan dalam keadaan menggigil, dan pada saat saya pegang dahinya memang panas. Pada saat saya tanya ke ibunya, "Ibu, ini menggigil, Bu?" "Iya." "Sudah ada obat-obatan?" "Tidak ada obat-obatan, Mas." Nah, itu yang membuat kita kayak, oke, ini butuh disentuh, dan sementara pada saat kami datang ke situ, kami baru yang pertama kali datang. Jadi kayak itu sementara sudah hampir seminggu masih ada kondisi kayak gini gitu. Jadi itu liputan yang membuat saya kayak bersama kepala dusunnya kita bareng-bareng nahan nangis kan. Itu sangat heartbreaking ya, sangat hati itu kita kan hancur. waktu di awal-awal ya. Iya. Nah, kita langsung lihat saja sekarang seperti apa situasi terkini. Baik, dan sedikit saja singkat mungkin dari Pak Sobari, apa yang ingin disampaikan untuk memaknai 2026 di tengah situasi Indonesia saat ini, Pak? Ya, mungkin namanya harapan yang sudah beredar malam ini di studio, harapan. Dan saya menambahkan harapan ini bukan sekedar menambah, melainkan memperkukuh bahwa dalam suasana sesulit apapun, kita tidak boleh putus harapan. Amin. Tapi harapan dalam pengertian yang kita bicarakan malam ini harapan yang tidak hanya terdiri dari satu kata, melainkan harapan ini supaya diikuti, patut diikuti dengan cara kita belajar barangkali dari masyarakat Jepang. Mereka itu terlatih menghadapi bencana, terlatih apa, dan kita mulai paham bahwa banjir di 3 provinsi ini barangkali ya itu sudah terjadi. Nanti akan ada di daerah lain dan sejenisnya itu. Kita punya harapan bahwa kita mulai belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman, memperkokoh persatuan kita. Terima kasih Pak Sobari atas refleksinya di akhir tahun ini menjelang awal tahun baru 2026. Makasih juga Iqbal untuk inspirasi yang sudah dibagikan. Terima kasih, semangat terus Iqbal menginspirasi dengan peliputan selanjutnya nanti ya. Terima kasih kakak-kakak, Bapak juga. Dan kita harus jeda dulu ya. Jason, seusai jeda kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami pemirsa. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.